Hola chicos, bienvenidos de nuevo a The Woody. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Buddy. Di video kali ini kita akan bahas penerimaan bola overhand, underhand, dan super receive. Semuanya itu tergantung dari status pemain dan game script dari game tersebut ya. Setiap pemain memiliki role yang berbeda, entah itu dia bagus posisinya dalam menyerang dan bagus posisinya dalam bertahan. Itu tergantung pemain tersebut ya. Jika itu WS, ada yang dia pemukul dan ada juga dia yang penerimaannya bagus seperti libero, kira-kira begitu. Dan setiap pemain memiliki penerimaannya masing-masing ya, entah itu overhand, underhand, ataupun super receive. Jadi tidak semua pemain memiliki ketiga penerimaan tersebut ya. Tergantung pemain tersebut, ada yang 2 skill dan ada juga yang 3 skill. Dan untuk status pemain tersebut ya, untuk bintang 1 itu penerimaannya tergantung jenis pemain tersebut, apakah ikonik, bab, ataupun yang lainnya. Dan untuk bab kemungkinan itu dia penerimaannya di bawah 50 ya, walaupun bintang 2. Kalau untuk ikonik kemungkinan di atas 40-an ya untuk penerimaannya. Kalian bisa lihat sendiri status para pemain kalian, apakah mereka bagus dalam menyerang ataupun mereka bagus dalam bertahan. Dan semuanya itu kembali lagi tergantung game scriptnya ya. Jadi jika game scriptnya mendukung kalian, itu kalian bakal bisa melakukan penerimaan bola dengan baik. Jika tidak, mungkin kalian akan gagal dalam menerima bola tersebut. Dan untuk penerimaannya itu ada plus dan minusnya ya. Dan untuk under itu bagus melawan under receive lagi, dan jelek melawan floating ataupun overhand ya, kira-kira begitu. Dan sebaliknya untuk overhand bagus melawan overhand dan kurang bagus melawan underhand. Ini hanya gambaran saja, semuanya kembali lagi kepada status pemain tersebut, rank pemain tersebut, level skill pemain tersebut, dan lainnya. Semakin tinggi rank pemain tersebut, semakin bagus dalam penerimaan bola. Jadi kalau kalian lawan di story ya, yang levelnya mungkin masih 900, 800 powernya, itu terkadang mereka bisa menerima bola dengan baik karena ini sudah termasuk di dalam game script. Kalau di PP ranked ataupun dream match itu tergantung lawan kalian ya, apakah dia sudah bintang 4, bintang 5, ataukah dia sudah levelnya di atas 20. Perbedaan level dan rank itu sangat mempengaruhi di dalam penerimaan ataupun gameplay di game Haikyuu Touch the Dream ini ya. Kalau begitu kita akan demonstrasikan ya dalam penerimaan bola di Haikyuu Touch the Dream ini melawan tim dengan power 2000 untuk menyerang ya, dan bertahan pun 2000. Kita akan coba lihat apakah game script game ini bekerja dengan adil atau tidak. Kalian bisa lihat sendiri. Kita lihat langsung saja ya contoh dalam penerimaan ya. Ini dia underhand, terus kalian bisa pilih underhand receive ya, karena gue terkadang kalau lawan dia servisnya jelek ya atau bad, kalian bisa kemasukan karena kalian memilih penerimaannya bagus ya. Dan kita coba lagi ya, good, kalian underhand,
penerimaannya lumayan bagus. Terus kalian bisa mulai menyerang. Kira-kira kalau lawan servisnya underhand, kemungkinan bisa diterima itu tergantung ya, tergantung 50-50 ya, karena tidak semua penerimaan yang kalian lakukan itu berhasil. Nah, ini super atau overhand, kita coba overhand dan ya, bola melewati penerimaan Daichi ya, karena mungkin game scriptnya seperti itu. Dan ini underhand, kita pilih underhand lagi dan penerimaannya kembali berhasil. Jadi kalau lawan underhand kalian pilih underhand, kalau lawan spike biasa atau overhand kalian pilih overhand, kira-kira begitu. Ini masih awal, kalian jangan terlalu jumawa karena lawan bisa saja membalikan poin dengan mudah ya. Nah, overhand diterima dengan underhand sepertinya, dan kita coba super receive ya. Nah, pukulan dari Kuro itu dikembalikan dengan penerimaan super receive dari Daichi. Itu tergantung ya posisinya, terkadang dia gagal. Nah, ini receive under, kita coba under ya. Nah, terkadang penerimaan yang kalian lakukan itu berhasil dan kadang juga penerimaannya gagal, dan kita coba, ternyata bolanya keluar dan poinnya 21-20 ya. Dan kita coba lagi sampai kita, nah kan servisnya dia berhasil diterima dan kita coba super receive ya. Nah, super receive lagi dapat ya, menerima bola dengan baik. Sudah 2 kali ya super receive dari Daichi dan Aone ya. Dan kalian coba saja ya antara overhand, underhand ataupun super receive ya, mana penerimaannya yang sering diterima. Jika dia punya super, berarti kalian bisa coba super receive ya, karena ini sangat membantu ya menahan kalian untuk kemasukan bola. Dan kita coba servis terakhir dan diterima dengan baik. Jadi kalian bisa coba satu-satu ya. Jika overhand gagal, kalian bisa coba underhand. Jika underhand gagal, kalian bisa coba super receive nya, seperti pada Bokuto tadi pasif receive ya. Kalian tinggal pilih underhand ya. Kita coba underhand dan masih gagal. Jadi jika ada bola spike ya ataupun pukulan biasa, kalian bisa coba overhand ya. Jika underhand gagal terus. Nah, ini kan underhand, kemudian kita pukul diagonal ya, dan lihat pasif receive nya berjalan. Jadi tergantung ya, itu tergantung permainnya. Kadang dia punya pasif bekerja dengan sendirinya, kadang dia tidak bekerja ya, gagal menerima pukulan dari lawan dan ataupun servis dari lawan. Ini itu semua tergantung status ring pemain dan game script juga ya. Untuk terakhir kalinya kita akan coba bermain di dream match ya, ataupun online. Itu terkadang melawan bot ataupun pemain ya. Kita lihat sendiri ketika pencarian match ataupun pencarian musuh di sini berhasil, apakah musuh kita ini bot ataupun pemain asli ya. Jadi kalian bisa demonstrasikan sendiri bagaimana game script game Haikyuu Touch Dream ini berjalan, entah dari penerimaan. Nah, kita ini overhand, kita overhand terkadang servis dari awal itu masuk, dan kita coba lagi ya. Overhand berarti overhand receive ya, good. Nah, terus kalian coba lakukan penyerangan ya, terkadang itu diterima dengan baik. Nah, ini float ya,
float service yang cukup merepotkan ya. Nah, penerimaannya kalau nggak salah dia ini jelek ya, yang tadi penerimaannya. Nah, 79 ya. Jadi kalau kalian arahkan ke yang 100 ya Daichi, otomatis penerimaannya lebih baik dari yang sebelumnya, dan kalian bisa lakukan hal lainnya ya untuk memblok serangan. Dan kita coba super ya, dan gagal ya, super receive dari spike biasa, dan kita coba over. Nah, keterima dengan baik karena servisnya overhand kalau nggak salah. Dan kalian bisa coba sendiri ya, mau overhand, mau underhand, mau super receive, itu tergantung situasi ya. Jika lawan lebih jago pakai moving attack, kalian bisa coba block ya dengan predict, lead, terus penerimaannya bisa super receive ataupun overhand. Kalau pemain kalian bintangnya bagus ya, 3, 4, 5 dan statusnya bagus, kemungkinan ini bisa ditahan oleh skill libero ya, ataupun skill penerimaan yang lain. Jika pemain tersebut cukup bagus, jika pemain tersebut penerimaannya kurang bagus ya, akan sulit ya untuk diterima dengan baik oleh pemain tersebut. Jadi semuanya tergantung pemain yang kalian miliki ya, apakah dia bagus bertahan atau dia bagus dalam menyerang, dan apakah dia bagus dalam penerimaan. Jika dia kurang bagus ya, seperti yang tadi itu, bakal gagal diterima karena lumayan ya untuk penerimaan moving attack ataupun quick attack itu agak sulit dihentikan. Dan untuk jurus ya ataupun skill pemain tertentu itu juga akan sulit dihentikan jika rating lawan lebih rendah daripada kalian. Kira-kira begitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gracias por ver, nos vemos en los próximos vídeos. No olvides los subs, dale me gusta y deja un comentario.